Saya punya pandangan, bisa nggak kita dalam hidup ini memiliki suatu prinsip, dengan siapapun saya bertemu, saya akan memberikan tambahan kedamaian dan kebahagiaan pada dia, sekalipun dia tidak seperti yang kita ingin. Bisa nggak? Filosofi pribadi bukan ya? Filosofi pribadi. Kalau begitu dengan siapa? Ya dengan siapa saja. Bertemu dengan anak, sekalipun anak kita saat bertemu dengan kita sedang menjengkelkan kita, kita ingin memberikan tambahan kebahagiaan pada dia. Kita berpisah dengan suami, nanti kalau saya ketemu dengan suami, saya akan berikan tambahan kebahagiaan, walaupun mungkin suami tidak memberikan seperti yang kita ingin. Betul nggak? Ayo. Ada filosofi pribadi begini, pokoknya suami saya kalau sampai lupa hari ulang tahun saya, sudah pakai pokoknya. Harus bukan itu? Harus. Beda dengan filosofi pribadinya, saya sih inginnya suami saya ingat hari ulang tahun saya. Tetapi kalau dia lupa karena kesibukannya, saya berbaik sangka saja, gitu. Tapi orang yang pokoknya kalau dia keduluan orang lain mengucapkan selamat ulang tahun pada saya, saya akan hukum dia seperti Tuhan saja. Seperti orang lain itu kebebasannya ya ada di dalam dia. Dikiranya suami istri itu berhak untuk mengekang kebebasan pasangannya. Justru harusnya kalau sudah suami istri yang baik, saling memberikan penghargaan dan penghormatan untuk tidak saling mengekang. Menurut saya itu kan sudah neraka juga. Ngerti maksud saya? Iya. Masing-masing punya hobi yang senang, yang menyenangkan, biarkan saja, nggak usah dikekang. Kalau sudah jadi pasangan saya, hobi kamu tolong ditinggalkan ya. Selama hobi itu menghibur dia dan tidak ada ruginya untuk kita, mengapa tidak? Misalkan hobinya membaca, nanti jangan baca lagi ya. Karena kalau kamu membaca saya merasa dicuekin gitu kan. Kan sudah negatif itu. Filosofi pribadinya sudah negatif. Jadi sebetulnya kesimpulan sebelum saya lanjutkan, Bapak Ibu mau tinggal di surga, mau tinggal di neraka, tergantung kepandaian Bapak Ibu menciptakan filosofi pribadi. Apakah filosofi pribadinya melayani, membuat kita tambah baik, atau filosofi pribadinya melayani juga, tetapi membuat kita tambah buruk untuk masalah yang sama. Itu sebetulnya. Saya bicara di tataran nyata dalam kehidupan, daripada terus-menerus kita bicara agama di tataran teori dan filosofis. Ada orang yang punya filosofi pribadi, nanti kalau saya sudah tua, pasti saya bahagia. Filosofi pribadi bukan? Iya. Bisa jadi itu. Sehingga di saat muda, dia tidak pernah merasa bahagia karena nunggu tua. Ada seorang peneliti namanya Ronald Inglehart. Dia melakukan survei tahun 90 di 16 negara, sampelnya 170.000 orang. Yang diteliti itu manusia dari usia 15 tahun sampai usianya 75 tahun. Pertanyaan penelitiannya sederhana. Apakah Anda puas dengan kehidupan Anda? Itu pertanyaan penelitiannya. Kemudian dibagi-bagi. Umur 15 sampai 24 tahun, ternyata yang mengatakan puas dengan kehidupannya itu 81%. Umur 25 sampai 34 tahun, yang menyatakan puas dengan kehidupannya itu 80%. Umur 35 sampai 44 tahun, yang menyatakan puas dengan kehidupannya sama 80%. Umur 45 sampai 54 tahun, yang menyatakan puas turun hanya 79%. Umur 55
sampai 64 tahun yang menyatakan puas 79%. Nah, ternyata di atas 65 tahun naik lagi. Yang menyatakan puas dengan kehidupan naik lagi jadi 81%. Jadi dari sini kalau dilihat statistiknya ya, yang pertengahan itu umur 45 sampai 55 dan 55 sampai 64 itu ternyata menyatakan puas dengan kehidupan hanya 79%. Jadi cuma bedanya 1%-an. 81, 80, 79 dan naik lagi 81. Nah, ternyata wajar ya kalau anak-anak muda yang usianya 15 sampai 24 menyatakan puasnya 81%. Dan ternyata 81% dicapai lagi oleh orang-orang yang sudah lewat 65 tahun. Nah, yang agak-agak rawan itu antara umur 45 sampai 64 tahun. Ternyata di situ menurun. Yang menyatakan puas dengan kehidupan itu cuma 79%. Barangkali bisa dilihat dari kenyataan hidup. Yang usia muda tadi barangkali belum banyak masalah. Di usia 45 sampai 65 barangkali itu sedang sibuk-sibuknya. Betul enggak? Anak sudah mulai besar. Betul enggak? Harus dinikahkan dan lain sebagainya. Yang lewat 65 itu barangkali sudah pensiun dari ngurus anak. Kecuali yang ketitipan cucu. Ya, makanya jawabannya naik lagi menjadi puas itu 81%. Tapi kesimpulan penelitian ini akhirnya begini. Ternyata rentang usia tidak menentukan seseorang bahagia atau tidak bahagia. Karena bahagia akhirnya urusan sikap. Berarti bahagia itu urusan sikap. Bisa jadi orang umur 15 sampai 24 tahun sudah bahagia karena dia sudah punya sikap positif terhadap dirinya, sudah punya filosofi pribadi. Oke, teruskan dulu ya ayat yang berikutnya. Ya. Jadi untuk tahu ya kapan kita di surga, kapan kita di neraka, kita harus naik ke atas. Harus menjadi penduduk Al-A'raf. Sekarang saya mau tanya, Bapak Ibu mendengar informasi tentang Al-A'raf ayat 46 kapan? Baru sekarang kan? Betul nggak? Jadi selama ini pantas ya kalau kita itu tidak bisa membedakan mana penduduk surga, mana penduduk neraka, dan tidak tertarik untuk menjadi penduduk surga, bahkan tidak sadar kalau kita di penduduk neraka karena kita tidak punya tempat untuk melihat. Tapi setelah kita sekarang berada di tempat ini, barangkali kita menyatakan bodoh ya dari dulu, kenapa saya membiarkan diri saya tinggal di neraka? Mungkin sekarang bisa mengatakan begitu. Betul nggak? Kenapa saya tidak dari dulu membangun filosofi pribadi? Baik, kalau gitu saya kasih tahu. Sebetulnya ngaji, baca buku, belajar kebijaksanaan dari orang-orang yang sudah bijaksana, bertemu dengan orang-orang yang kelihatannya sudah bahagia. Kan baru kelihatan kan? Semoga benar-benar bahagia setelah berdiskusi dengan dia. Mengalami berbagai macam peristiwa yang menyakitkan, yang menyenangkan. Dalam rangka apa itu semua? Dalam rangka membangun filosofi pribadi. Betul nggak? Nah, ternyata filosofi pribadi sangat berhubungan erat dengan kesehatan jiwa. Sangat erat hubungannya dengan kesehatan mental. Sekarang saya mau tanya, Bapak Ibu sehat nggak tubuhnya sekarang? Sehat ya. Apa yang menyebabkan Bapak Ibu sehat tubuhnya? Makan yang sehat, pasti ya, betul? Setelah itu melakukan kegiatan-kegiatan yang sehat, betul? Jalan pagi, olahraga, betul nggak? Fitness, kan itu. Jadi oleh karena itu bisa diambil kesimpulan, tubuh yang sehat tidak bisa dengan sendirinya.
Karena sehat itu harus dibangun dan harus direkayasa. Setuju? Sekarang jiwa. Mental yang sehat, jiwa yang sehat tidak mungkin tumbuh secara alami begitu saja. Harus ada latihannya untuk membuat agar mental kita menjadi sehat, agar jiwa kita menjadi sehat. Pertanyaan berikutnya, apakah membangun kesehatan jiwa dan mental kita semangat kita membangun kesehatan dan kekuatan tubuh fisik kita? Sudah ya? Sudah sekarang, alhamdulillah. Jadi kalau hari ini kita punya waktu yang adil untuk membangun kesehatan fisik dengan membangun kesehatan jiwa, berarti sudah paripurna itu. Sudah proporsional, ya. Nah, sekarang saya tanya, bagaimana cara membangun kekuatan mental? Ayo. Cara membangun kekuatan mental adalah belajar untuk menguatkan diri, mengendalikan diri saat kita berhadapan dengan masalah. Berarti kalau begitu, bagaimana seseorang bisa kuat mentalnya kalau tidak ada masalah? Berarti semua masalah yang terjadi adalah untuk membangun kesehatan mental. Ada nggak Pak orang yang punya masalah mentalnya tambah tidak sehat? Ada? Ada. Dan akan terus menerus punya masalah sampai dia sadar bahwa sebenarnya masalah untuk menyehatkan mental. Jadi kenapa masalah yang sama berulang-ulang terjadi pada diri saya misalkan? Jawabannya sederhana. Karena yang lalu tidak membuat mentalmu menjadi tambah sehat. Jadi akan terus menerus diulang sampai kita sadar bahwa masalah untuk menyehatkan mental. Sehingga timbul di sini filosofi pribadi yang bisa menentamkan dari pengalaman-pengalaman hidup yang kita lalui. Baik, ayat 47. Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama-sama orang-orang yang zalim itu." Ini orang yang sedang di Al-A'raf. Tadi kan dia lihat penghuni surga. Nah, orang yang sedang di Al-A'raf ini sedang lihat penghuni neraka. Dari penglihatan pada penghuni neraka, kenapa dia tiba-tiba meminta kepada Tuhan, "Rabbana la taj'al ma'al qaumidz zalimin." Ya Tuhan kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama-sama dengan orang-orang yang zalim itu. Kenapa dia mengatakan itu? Apa jawabannya? Karena si orang yang sedang di tempat yang tinggi ini melihat akibat-akibat yang sedang dialami oleh para penghuni neraka. Sedang merasakan rasa-rasa yang dirasakan oleh penghuni neraka. Bukan sekedar melihat, tapi sedang merasakan. Ayo, ginilah sekarang. Sok Bapak Ibu sekarang marah-marah. Dari pagi sejak bangun tidur terus aja marah-marah. Bete sampai sore. Sorenya apa? Apa untungnya? Menurut penelitian, lebih baik jadi orang yang tidak berguna daripada jadi orang yang marah-marah. Ternyata orang marah-marah dengan orang yang tidak berguna itu lebih mulia orang yang tidak berguna, tetapi tidak marah-marah. Ini yang jadi masalah, sudah tidak berguna, marah-marah lagi. Ya, ini kata para psikolog. Kalau dibandingkan orang yang marah-marah dengan orang yang tidak berguna, itu masih muliaan orang yang tidak berguna. Dan biasanya kalau orang yang marah-marah itu kan marahnya itu merembet kemana-mana, betul nggak? Karena amarah itu kalau dibiarkan suka membakar kemana-mana, kayak api unggun. Ulangi lagi. Begitu kita tinggal di Al-A'raf, ya, orang-orang yang hidupnya bahagia belum tentu tidak punya masalah. Ya,
Orang-orang yang hidupnya bahagia itu belum tentu tidak punya masalah. Cuman bedanya apa? Dia sudah punya keterampilan dan cara khusus untuk menghadapi masalahnya. Itu saja bedanya. Ini ayat buat siapa? Buat siapa? Ya buat diri kita sendiri-sendiri. Ya. Biasanya ketika kita sedang hening, bening, di pusat kesadaran, kemudian kita melihat perilaku kita begini, perilaku kita begitu, yang begini akibatnya begini, yang begitu akibatnya begitu, kelihatan nggak? Kelihatan. Makanya sering tinggal di Al-A'raf akan menunjang kita untuk bisa melihat pilihan-pilihan hidup yang membahagiakan. Tapi orang yang tidak pernah tinggal di Al-A'raf, jarang hening, jarang bening, ya, jarang merenungi, ya, jarang merenungi karena terlalu banyak kesibukan. Akibatnya dia terus-menerus saja seperti itu. Tidak sadar ketika di neraka, tidak bahagia juga ketika dia sedang di surga. Asik ya ayat ini. Baik, kita lanjutkan selanjutnya. Ayat 48. Dan orang-orang yang di atas A'raf memanggil beberapa orang yang mereka mengenalnya dengan tanda tanyanya, dengan mengatakan, harta yang kamu kumpulkan dan apa yang selalu kamu sombongkan itu tidaklah memberikan manfaat kepadamu. Ini sedang menasihati siapa? Kan menasihati diri sendiri. Jadi sangat masuk akal kalau tadi dikatakan belum tentu orang kaya itu bahagia. Karena di sini ya, orang-orang yang di atas itu ya memberikan suatu analisis, suatu pandangan melihat orang-orang yang di bawah tadi karena dia mengenal tanda-tandanya. Tentu saja tanda-tanda yang dilihat itu tanda-tanda yang baik atau tanda-tanda yang buruk. Ini tanda-tanda yang buruk. Ya, ternyata orang ini dalam kehidupannya terus-menerus mengumpulkan harta. Ya. Ternyata harta yang dikumpulkan dan apa yang selalu disombongkan itu tidak memberikan manfaat. Baik. Sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan membaca ayat-ayat ini semakin terang bagi kita bahwa mengkaji diri, meniti ke dalam diri menjadi penting karena ini akan meningkatkan kualitas diri kita. Ya kan? Ya. Ini informasi yang sangat penting dan luar biasa. Kita lihat ayat yang berikutnya. Ayat 49. Orang-orang yang di atas A'raf bertanya kepada penghuni neraka, itukah orang-orang yang kamu telah bersumpah bahwa mereka tidak akan mendapatkan rahmat Allah? Kepada orang-orang mukmin dikatakan, masuklah ke dalam surga, tidak ada kekhawatiran terhadapmu dan tidak pula kamu bersedih hati. Jadi sebetulnya ini kan cerita perjalanan kita. Kita ini dalam kehidupan ya begini-begini aja, begini-begini saja. Ketika di kesadarannya, kemudian kita mengatakan, mengapa saya sedih? Buat apa saya khawatir? Kan gitu, betul nggak? Udahlah, buat apa saya khawatir? Kan kita suka dialog dengan diri kita sendiri. Buat apa saya cemas? Buat apa saya sedih? Toh kecemasan yang ada pada diri saya hanya membuat saya sakit, hanya membuat saya ditimpa kemalangan. Karena kita merasakan saat itu juga. Tetapi dialog itu tidak akan pernah terjadi kecuali saat kita diam. Berarti diam artinya kita sedang berada di pusat kesadaran kita. Nah, inilah pentingnya sekali-kali kita diam. Jadi ilmu yang Bapak Ibu amalkan ketika bangun malam, diam ya. Setelah itu kemudian kita melakukan aktivitas meniti ke dalam diri. Ternyata dari sinilah sebetulnya
dialog-dialog tentang kebijaksanaan itu bisa lahir. Karena kita kan bisa memotret. Ketika nanti malam kita bangun malam, kan kita bisa memotret. Hari ini saya melakukan apa? Malam-malam mungkin kita bisa sadar, kok kenapa ya hari ini saya melakukan tindakan yang bodoh? Karena saya mengizinkan diri saya sedih, saya mengizinkan diri saya tersakiti, betul nggak? Suka nggak ada renungan-renungan seperti itu? Kapan biasanya sadarnya? Ketika sedang sendiri, hening, bening, ya, di situ kita bisa jujur pada diri kita sendiri. Ayat ini Bapak Ibu tidak akan bisa dipahami kecuali oleh orang-orang yang sudah bisa tinggal di tempat yang tinggi. Tidak akan pernah bisa disadari. Jadi saya percaya orang-orang yang bisa melahirkan kebijaksanaan dalam hidup ini karena mereka itu sudah dalam, ya, sudah dalam di dalam kehidupannya sehingga mereka bisa tinggal di tempat-tempat yang luhur. Makanya sering-seringlah kita tinggal di tempat itu, dari situ kita akan merasakan, melihat. Jadi kan pantas kalau Allah mengatakan di Quran, bacalah kitabmu, cukuplah itu sebagai juru hisabmu. Dan kita sering kan membaca kitab, ya, membaca diri kita sendiri. Kenapa saya begitu ya? Kenapa saya begini ya? Sebetulnya kita sendiri sadar dengan yang kita lakukan, dan kita sendiri, ya, yang memiliki motivasi untuk melakukan suatu perubahan pada diri kita sendiri tanpa orang lain. Dan perubahan yang dipaksa oleh orang lain itu tidak baik. Perubahan yang bagus itu dari dalam diri kita sendiri. Paham? Ya, subhanallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi saya mengajukan suatu perubahan dari mengapa menjadi apa. Ternyata dua pertanyaan penting ini luar biasa. Sekarang coba praktekkan sama ibu bapak. Bikin pertanyaan dengan kata-kata mengapa. Pasti tidak ada jawabannya. Coba, mengapa saya sekarang sakit-sakitan? Apa jawabannya? Betul nggak? Jawabannya ada. Jawabannya membuat kita tambah sakit. Betul nggak? Beda dengan pertanyaan, apa yang harus saya lakukan supaya saya tidak sakit-sakitan? Beda nggak? Beda sedikit atau beda banget? Bedanya luar biasa. Mengapa saya sulit sekali mendapatkan tambahan penghasilan? Apa jawabannya? Ada jawaban nggak? Nggak ada jawaban. Tapi begitu kita ubah pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan supaya saya mendapat tambahan penghasilan? Karena gini, kalau pertanyaan mengapa itu biasanya keluar, betul nggak? Kalau pertanyaan apa, itu adalah tindakan yang harus kita lakukan. Mana yang paling gampang? Mengubah diri atau mengubah dunia? Jadi mengapa itu selalu ke orang. Kalau apa? Ke diri. Betul nggak? Iya. Jadi sekarang ibu bapak sudah dapat ilmu yang tinggi hari ini dari saya. Begitu bapak ibu ada masalah, jawab pertanyaannya apa? Nah, kesimpulan dulu dari saya. Tidak membutuhkan kehidupan yang mudah untuk membuat bapak ibu bahagia. Ulangi lagi. Tidak membutuhkan kehidupan yang mudah untuk membuat bapak ibu bahagia. Berarti bahagia membutuhkan kehidupan yang seperti apa? Yang sulit. Makanya kehidupan yang tidak ada tantangan adalah kehidupan yang tidak laik untuk dihidupi.